Sudah pernah, Bu. Apa itu yang Mbak Nikmatus Biadah ketahui tentang chest therapy? Chest terapi itu terapi dada itu apa? Di antaranya itu ada postural drainase, kemudian ada eh, sapu teman, kemudian huffing seperti itu, Bu. Bus atas, tengah atau di bawah. Gitu. Nikmatus Biadah tadi bahwa chest therapy itu memang tujuannya adalah untuk membersihkan chest therapy. Karena apa? Karena kita untuk membersihkan eh, sputum atau sekret gitu ya yang menempel pada bronkus. Sudah terlihat teman-teman? Belum, Bu. Masih loading. Sudah terlihat, Bu. Oke, ya. Jadi untuk eh, pengantarnya di sini kan tema skillet kita kan adalah chest chest terapi pada gangguan respirasi pada anak gitu. Jadi ya kita pengantarnya terkait gangguan respirasi terlebih dahulu terjadi gangguan respirasi ya atau ada patogen ya, yang masuk melalui saluran pernapasan ya yang menyebabkan terjadinya infeksi entah itu radang gitu ya saluran pernafasan. Nah, di mana di sini DIY itu menuju ke ya Bali begitu ya. Jadi mungkin tingkat patogen atau virus atau populasinya itu memang tinggi begitu. Oke, di sini ada jenis-jenis PPOK, fibrosis paru, kemudian ada ISPA, kanker paru, pneumonia, ya, kemudian ada infusi, pneumotoraks. Oke, di sini ada chest therapy ya. Tadi sudah tepat sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian ya terkait untuk apa sih pengertian dari chest fisioterapi atau fisioterapi bedal. Yang dimana ini merupakan salah satu intervensi atau tindak lanjut yang dari fisioterapi yang memiliki beberapa manfaat atau tujuan yang dimana tujuannya adalah untuk mengeluarkan sekret atau sputum dan memperbaiki ventilasi pada pasien yang mengalami gangguan pada fungsi paru gitu ya. Jadi semisal dia sekretnya itu ada di uh, apa saluran bronkus gitu ya dengan dilakukannya chest therapy berupa dari postural drainase kemudian taput teman clapping ya itu bisa membantu untuk meluruskan atau merontokkan dari sputum yang ada di saluran pernapasan sehingga membantu pertukaran dan ini tujuan dari apa sih kita melakukan chest terapi gitu ya.
fisiologi pada respirasi itu apa saja. Misalnya di skenario adalah pneumonia, berarti kita harus menyesuaikan dengan pneumonia itu impairment-nya apa saja. Ya, oh dia pneumonia ditambah dengan asma misalnya. Nah, di sini impairment-nya adalah dia ada penurunan ekspansi torak, oh adanya penurunan kekuatan otot, oh ada spasme, oh ada nyeri, gitu ya, oh ada penumpukan sikrit atau sputum misalnya. Nah, ini tujuan jangka pendeknya kita adalah untuk mengurangi yaitu tadi dari sesak nafasnya, gitu ya. Dari mana kita tahu sesak nafas? Oh kita ukur dengan pemeriksaan menggunakan skala Borg gitu misalnya. Gitu ya. Oh memang dia memiliki riwayat asma. Nah, terus setelah itu apa? Oh, karena ada impairment-nya penurunan ekspansi sangka torak, berarti kita nanti harapannya bisa meningkatkan dari ekspansi toraknya, bisa mengurangi nyeri. Kenapa kok bisa ada spasme? Kenapa kok bisa ada nyeri? Oh, karena pada pasien dengan gangguan respirasi itu lebih dominan menggunakan otot bantu pernapasan dada, gitu sehingga otot-otot bantu pernapasan itu mengalami kerja yang ekstra gitu ya, sehingga apa sehingga otot-ototnya mengalami spasme. Jadi kita bisa alihkan dengan pernafasan atau pola pernafasannya menggunakan diafragma breathing atau menggunakan abdominal breathing gitu ya, selain menggunakan pernafasan dada. Nah, itu nanti kita ajarkan ke pasien. Kemudian tujuan jangka panjangnya apa? Oh, tujuan jangka panjangnya adalah untuk meningkatkan kemampuan fungsional gerak dan kemampuan aktivitas fungsional. Berarti karena kita ini pada anak, berarti kan kita harus tahu ya, kita harus menyesuaikan. Oh, berarti tujuan panjangnya adalah terkait dengan apa? Oh, dia aktivitasnya karena dia usianya 5 tahun, 6 tahun, berarti gimana caranya kita membuat anak ini nanti nyaman kembali ketika sekolah misalnya. Oh, ketika bermain sudah bisa bermain dengan teman-temannya misalnya. Kalau yang dewasa bagaimana? Oh, dia udah bisa back to work misalnya, bekerja gitu ya dengan posisi yang nyaman dan lain sebagainya. Ya, jadi kita sesuaikan dengan kasusnya. Apakah dia anak-anak, apakah dia dewasa, seperti itu. Nah, terus kemudian kita masuk ke intinya, chest therapy ya, atau chest physiotherapy. Ini terdiri dari apa saja? Oh, ada postural drainase, ya ada clapping, ada tapu temen, gitu, ada vibrasi, ada pusli breathing, ada batu efektif atau coughing, ya. Terus kemudian diafragma breathing exercise. Ya, jadi postural drainase itu kan terkait posisi ya, posisi sebelum kita melakukan tapo teman atau clapping. Nah, setelah nanti kita lakukan tapo teman atau clapping, bisa kita lanjutkan dengan vibrasi, yang dimana nanti vibrasi itu adalah berupa getaran yang kita berikan kepada pasien. Kemudian pusli breathing ini adalah teknik breathing exercise, ya, batu efektif, coughing atau huffing. Ya, huffing itu nanti bedanya dengan coughing. Recording in progress. Kalau untuk coughing itu dia batu efektif, tapi kalau untuk yang huffing itu menghembuskan nafas dengan menghentakkan gitu ya, tapi tidak dibatukan. Kemudian ada teknik breathing exercise lagi, yaitu diafragma breathing exercise. Nah, perbedaannya apa? Nanti kita praktek bersama ya, walaupun via online. Ya, kita ke yang pertama yaitu postural drainase. Ya, postural drainase apa sih pentingnya dilakukan postural drainase gitu ya? Postural drainase yaitu suatu bentuk pengaturan posisi pasien untuk membantu pengaliran mukus sehingga mukus akan berpindah dari segmen kecil ke segmen yang lebih besar. Ya, dengan bantuan gaya gravitasi dan akan memudahkan mukus dikeluarkan melalui batuk atau coughing itu gitu ya. Itu untuk postural drainase. Berapa lama postural drainase? Ada evidence base yang mengatakan 3 sampai 5 menit, ada yang mengatakan 15 menit. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana, atau teman-teman dapat jurnal, saya dapat 10 menit. Nah, nggak apa-apa. Berarti kan ada evidence base yang memang mengatakan bahwa efektif juga dilakukan selama 10 menit. Tetapi apabila kita, kalau teori kan boleh berbeda-beda ya, tetapi
kalau untuk penanganan ke pasien, kita menyesuaikan dengan kondisi pasien. Misalnya pasiennya pneumonia, kemudian ditambah dengan asma, katakanlah begitu. Terus kemudian pas teman-teman memberikan waktu baru 5 menit, padahal teman-teman mau memberikan waktu 10 atau 15 menit misalnya, kayak gitu kan. Terus itu baru 5 menit dilakukan. Pasiennya sudah pusing dan lain sebagainya gitu ya, sudah capek misalnya. Terus teman-teman nggak bisa Bu, karena ini teorinya adalah 15 menit, jadi Ibu tidak boleh berhenti selama 15 menit, yaitu namanya bukan kita mengobati lagi, tapi kita malah menyiksa gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi pasien ya. Secara teori boleh kita mau pakai yang 5 menit, mau yang pakai yang 15 menit gitu ya. Cuman kalau nanti kita aplikasikan ke pasien, kita lihat lagi kondisinya gitu. Ya, ini adalah contoh dari posisi gitu ya, posisi postural drainase. Ya, ini sesuai dengan benar yang disampaikan oleh teman kalian tadi, yaitu disesuaikan dengan letak sekret atau letak sputumnya begitu. Ya, kenapa? Oh, ini harus dimiringkan seperti itu ya. Memang aturannya seperti ini gitu ya. Ini karena apa? Karena posisi sekret atau sputumnya ini ada di bagian lower gitu ya. Dan ini postural drainasenya ini untuk derajat kemiringannya antara 30 sampai 45 derajat. Nah, ini yang di arsir hitam tebal ya. Ini adalah posisi dari letak sekret atau sputumnya. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa eksplor lagi gitu ya. Bener nggak sih ini posisinya seperti ini gitu ya. Bener nggak sih ini posisi lama waktunya 15 menit katakanlah kayak gitu. Ya, terus kemudian nah ini yang paru kanan dan kiri lobus bagian atas ya. Ini di upper apikal gitu ya. Apakah dia di tengah ataukah dia di atas ataukah dia di bawah. Nah, ini dia posisinya di atas gitu ya, di upper, di superior. Ini ada yang di anterior ya, ini di posterior, ini posterior, ya, ini posterior. Gitu ya, teman-teman. Ini adalah posisinya, nanti bisa dipraktekkan gitu, dan ini selama 15 menit ya. Ada yang mengatakan 3 sampai 5, ada yang mengatakan 15 menit. Oke. Nah, apakah pasien dengan kondisi tertentu tidak boleh dilakukan postural drainase kepala lebih rendah dari jantung? Iya. Pada kasus apa? Pada kasus asma. Gitu ya. Jadi pada kasus asma, apakah boleh diberikan chest therapy? Boleh. Nah, tetapi catatannya adalah ketika postural drainase itu kepala tidak boleh lebih rendah dari jantung. Jadi harus lebih tinggi dari jantung. Misalnya dia rata gitu ya. Misalnya dia rata. Nah, itu kita harus tanyakan apakah pusing, apakah sesak gitu ya. Harapannya lebih tinggi dari jantung. Jangan sekali kasih dia lebih rendah. Makanya pentingnya di sini anamnesis gitu ya. Kita harus tahu, benar-benar tahu riwayat dari pasiennya. Nah, misalnya pneumonia, misalnya PPOK gitu ya. Aduh, dia ada asma nggak ya? Sebenarnya itu ketahuan kalau misalnya nanti kita lakukan auskultasi gitu ya. Oh, auskultasi di sini kok ada wheezing misalnya, oh ada mengi, apakah ini ada asma? Pas kita tanya, oh ternyata iya ada asma. Oke, nah setelah postural drainase selama 15 menit kita lakukan, kemudian lanjut dengan perkusi atau clapping atau typo temen ya, merupakan penepukan ringan pada dinding dada dengan tangan membentuk seperti mangkuk ya, seperti pada di layar teman-teman itu kan posisinya seperti mangkuk ya. Ini kepala lebih rendah daripada jantung ya, dan ini ada gambar ya, bronkus kiri sebelah kiri dan bronkus sebelah kanan ya. Bronkus kiri itu kita lihat di sini sputumnya banyak ya, sekret atau sputumnya banyak. Nah, kemudian di sini ada juga sputum atau sekret yang sebelah kanan ini dia sudah luruh gitu ya, sudah rontok. Sedangkan yang sebelah kiri ini belum.
ya. Jadi ini yang sebelah kiri ini sebelum dilakukan clapping gitu ya, atau perkusi atau tepotemen, tapi kalau yang sebelah kanan ini yang sudah dilakukan tepotemen gitu ya. Before sama after ini pada bronkus. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membersihkan gitu ya, merontokkan sekret atau sputum pada bronkus atau saluran pernafasan. Nah, membersihkannya ini tidak murni langsung bersih total gitu enggak ya. Tidak sekali teman-teman lakukan chest terapi terus pada waktu itu juga lurus semua. Enggak, tapi ini bertahap juga gitu ya. Dan ini bisa dikeluarkan melalui batuk efektif. Ini untuk clapping atau perkusi atau teman, kemudian vibrasi ya, vibrasi atau getaran ini uh, merupakan salah satu teknik dari chest therapy juga. Di sini juga tujuannya adalah untuk membantu membersihkan ya, sekret atau sputum di saluran pernafasan. Tekniknya bagaimana? Tekniknya adalah kita bisa letakkan tangan kita pada dinding dada gitu ya, salah satu tangan, kemudian ditambah dengan kompresi lembut saja, jangan terlalu ditekan gitu ya, itu lembut saja. Nah, kemudian digetarkan ya, dan digetarkan. Nah, kapan dilakukan? Kapan dilakukan? Ini pada posisi pasien ekspirasi. Ya, kalau misalnya pasien itu dia sedang inspirasi, kita ikuti aja. Misal kita palpasi ya. Ya, misalnya kita melakukan palpasi, ya kita misalnya letak dari sputumnya ada di bagian anterior apikal gitu ya. Saya di atas ini di bagian kiri. Nah, misalnya anak kecil, kita sulit untuk menginstruksikannya. Kita cukup palpasi saja, kemudian kita ikuti pola nafasnya, misalnya sedang inspirasi. Nah, ketika ekspirasi, kita tambah penekanan sedikit dan digetarkan. Ikuti lagi pola nafasnya. Pada waktu ekspirasi, gitu ya. Bisa sambil miring, itu posisi miring seperti pada yang digambar ya. Karena kita online susah ya untuk peragakannya. Nanti teman-teman bisa praktekkan di rumah atau di pos masing-masing. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi waktu ekspirasi kita baru berikan vibrasi. Ya, jangan pas inspirasi teman-teman diberikan vibrasi. Yang satu ke atas teman-teman, gitu ya. Itu nanti kan berlawanan. Oke, kemudian selanjutnya adalah post sleep breathing. Ada yang sudah pernah mendengar apa itu post sleep breathing? Sudah, Bu. Bagaimana post sleep breathing? Itu menarik latihan pernafasan, terus pada saat ekspirasi itu bibirnya itu sambil mencucu. Oke, sambil mencucu. Ya, benar ya yang disampaikan Mbak Nikma. Jadi, ketika kita inspirasi, ya kita buat 3 kali hitungannya. 3 detik sama kita buat perbandingan inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi 3 detik, ekspirasi 7 detik. Jadi, ketika inspirasi 1, 2, 3, hembuskan dengan mulut mencucu. Jadi pelan-pelan. Jadi hitungan ke-7 itu udah habis. Gitu ya. Jadi ketika mencucu itu ekspirasinya itu pelan. Ekspirasi 1. Oke, 7 ya. Jadi 7 itu udah habis kehitungan ke-7. Jadi pelan. Enggak dengan mulut mencucu tapi langsung sekali dikeluarkan semua. Misalnya seperti ini. Walaupun mencucu, tapi itu kan kurang sesuai karena dia langsung dihembuskan, gitu ya. Nah, itu kan langsung, tapi kita pelan-pelan. Gitu ya. Jadi pelan-pelan untuk post sleep breathing.
3:7. Nah, kemudian diafragma breathing. Ya, bagaimana kalau diafragma breathing atau abdominal breathing? Menarik nafas melalui hidung, kemudian yang dikembangkan itu perutnya ibu, kemudian dihembuskan melalui mulut. Oke, itu yang dikembangkan itu perut, bukan dada. Oke, itu kalau apa? Diafragma breathing atau abdominal breathing? Iya, Bu. Yang apa? Yang abdominal atau yang diafragma? Yang abdominal. Iya. Jadi kita abdominal. Betul. Jadi kita belajar bareng ya. Jadi kalau untuk pernafasan dada itu kan kita ambil contohnya adalah seperti ini untuk instruksi ke pasien. Tangan kanan tangan kanan diletakkan di dada sebelah sini ya. Ini tangan kanan. Kemudian ini tangan kiri di abdomen. Ya, pegang abdomen masing-masing, kita praktek. Nah, ini kita coba praktekkan pernafasan dada. Nah, yang mengembang adalah yang tangan kanan, ya. Tangan kiri berarti diem, ya. Jadi dia kan nanti di sini akan mengikuti irama nafas kita, ya. Nah, itu akan mengembang. Tetapi kalau untuk yang abdomen, ya, tangan kirinya pasti yang gantian akan mengembang, gitu ya. Nah, itu yang abdominal. Nah, kalau untuk yang kalau untuk yang diafragma bagaimana? Teman-teman bisa palpasi ya. Jadi teman-teman sebagai fisioterapis atau tenaga medisnya bisa pegang kanan kirinya. Seperti ini ya. Ya, seperti ini. Seperti ini. Kemudian tangan kanan kiri itu harus mengembang. Bisa? Bisa, Bu. Oke, sip. Itu ya. Jadi ya caranya ya. Jadi dada, diafragma, sama abdominal. Oke, sip. Nah, kemudian terakhir adalah batuk efektif. Nah, ketika teman-teman sudah semua yang tadi di awal dilakukan, kemudian suruh pasien untuk membatukkan ya, batuk efektif atau coughing gitu ya, atau coughing. Gimana batuk efektif, teman-teman? Pertama itu menarik nafas, kemudian saat dihembuskan itu langsung dibatukkan 2-3 kali. Tarik nafas panjang. Ya, itu untuk coughing. Nah, kemudian kalau bedanya dengan huffing bagaimana? Kalau huffing itu menghembuskan nafas dalam kayak Oke, jadi sampai ada dihentakkan ya. Ya, dihentakkan. Jadi tarik nafas. Gitu ya. Gitu ya. Itu untuk huffing ya. Jadi bedanya coughing dengan huffing. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah sama gitu ya, untuk mengeluarkan dari sekret atau dahak ya, untuk membersihkan dari saluran pernafasan. Oke, terus kemudian ya, ada yang ingin ditanyakan dari postural drainase, kemudian tapu teman, clapping ya, vibrasi. Terus ada push-lip breathing, diafragma, sama batuk efektif, huffing. Ada lagi? Ibu mau tanya, berarti Boleh. kalau yang untuk kan misalkan udah mau clapping atau tapu teman itu misalnya kalau posisinya
tidur terlentang berarti tapo temennya itu di bagian dada atas gitu kan, Bu. Hmm. Terus kalau misalnya berbaring di punggung gitu, di punggung belakang, di atas punggung atas apa di mana, Bu? Ini letak sputumnya di mana dulu? Tengkurap, tengkurap. Kalau misal posisinya tengkurap. Kalau tengkurap ya di belakang. Apa temennya? Di Flappingnya. Oh ya, Bu. Kalau Mm-mm. misalnya apa namanya? Tadi ada posisi duduk, Bu. Itu di tapo temennya di Oh, oke. depan apa Ya, di belakang? ya kalau tergantung dia ada di anterior atau posterior. Kalau di posterior ya berarti dari belakang dong. Gambar ini ya, ini. Iya, Bu. Oke, nanti ada contoh videonya ya. Sebentar saya putarkan dulu. Nanti bisa praktek dengan temennya ya. Nah, ini contoh, saya putarkan dulu contoh video yang anamnesis dari awal gitu ya. Fisioterapi dengan pasien, tata cara atau prosedurnya bagaimana gitu ya. Ketika menangani pasien dengan tindakan chest therapy. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi ini prosedurnya gitu ya ketika ini di bangsal. Jadi bagaimana kok teman-teman mau memberikan chest therapy? Misalnya, oh ini dari terapisnya membaca rekam mediknya terlebih dahulu untuk mengetahui gitu kan data-data dari pasiennya, keluhannya apa saja, riwayatnya apa saja. Nah, terus kemudian apa cuci tangan, kemudian menggunakan handscoon, baru dia datang ke bangsal dan melakukan anamnesis atau asesmen.
Oke, jadi postural drainasenya tadi berapa menit? 15 ya. Nah, itu untuk postural drainasenya. Oke. Nah, lanjut. Ibu, suara videonya nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran ya? Iya, Bu. Dengar tapi pelan apa memang nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali, Bu. Oh, duh, gimana dong? Ibu mungkin di share audio juga. Oh, gitu ya. Bentar. Oh iya, share sound. Is your breathing okay? Sudah It's great. It's great. Okay, I'm gonna remove the pillows. I feel like I'm at the spa. All right. terdengar nggak? All right. I'm gonna lift your head up again. Sudah, Bu. Oke. You. Very well. So kind. Now, the next step of our demonstration is to perform percussive Percussions. That's correct. Ya, namanya dia sebut apa? Percussion gitu ya, perkusi. Jadi clapping, perkusi atau teman. Always getting tongue tied. That's never good. Trust me, I've done this plenty of times. I'm always sick. All right, Miss Silva, if it would be possible, could you sit up for me again? Why, of course. Okay. So now what we're gonna do, Do you want me to sit down or stay in this position? well, if you like, we can move your legs to the side. Okay. Okay. And so, because we're working on the anterior portions of the lungs, we're going to be concussing in between here. Minding you to stay away from bony protrusions, organs, and just any other things that would cause harm to the patient. So how you do percussion is you're going to cup your hands like this, like you're making a Like little you're- teepee. pretty much like that. So you're just going to go, Oh, yes. and the normal range for this would be 3 to 15 minutes. And we're just moving up in a Nah, ini kan waktunya tadi 15 menit ya. Sebenarnya ada yang mengatakan 3 sampai 5 menit. Nah, tapi yang ini 15 menit. Oke, bisa bebas menggunakan yang mana, mau 5 menit atau 15 menit, boleh. Yang penting sesuai dengan evidence base. up and down motion to make sure that if there's anything in the lower lungs, we grab that as well. So 15 minutes later, Mind you, that every position that you're in, the least minimal time is 2 to 3 minutes per segment. Hence the 15 minutes if you do 5 segments. and how are you feeling, Wasilla? Oh, great. Much better? Like the spa days. Okay, well, I'm going to check your lungs just one more time and check your vitals. So if you would mind, please sit up straight and just, take a deep breath for me. Oh, okay. And while you're sitting up straight, would you be able to cough for me? Of course. And did it feel like it brought up anything? Oke, itu coughing ya. Feel like I had just had lunch. Just had lunch. And that was one of the outcomes that we're looking for in chest physical therapy is the removal of secretions. So now I'm going to check her lungs and do vitals on her. And remember, after every use, clean your stethoscope with a alcohol wipe or tabby wipe to prevent spread of infection or other bacteria. Nasty. And my stethoscope is clean, so we're going to continue with listening to the lungs. Nah, ini untuk evaluasi juga bisa dilakukan auskultasi lagi gitu ya.
Kalau auskultasi suara abnormalitasnya bagaimana pada gangguan respirasi? Another one. One more. Kalau asma, One more. gimana Mbak Nikma? Iya, Bu. Take a breath. Bagaimana auskultasi abnormalitasnya? And if you lift your Suara arm, abnormalitasnya? take a breath. Untuk yang gangguan abnormal pada respirasi itu misalnya ada seperti ada suara wheezing, Bu. Wheezing itu yang ada Remembering, cairan. which finger gave us the most trouble the last time? Let's start with the middle finger this time. Oke, sip. Iya, wheezing. If Nah, you ini like to saturasi lay ya. it down, I'm gonna check your pulse. Okay. Denyut And nadi. during this time, I'm not only checking her. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi adalah sebelum sama dilakukan chest, berarti kita harus cek vital sign-nya dulu, gitu ya. Nah, kalau untuk suara-suara abnormalitas pada waktu auskultasi itu kan banyak ya, ada wheezing yang tadi disampaikan teman kalian, terus ada apalagi ronci, gitu ya. Nah, kalau untuk perkusi apa? Ada sonor ya, hipersonor, gitu kan? Iya enggak? Iya, Bu. Hipersonor. Oke. Kalau yang normal apa suaranya? Itu redup. Normal loh. Sonor. Sonor. Kalau suara paru sonor, suara jantung redup. Iya, betul. Sosok ayam tigo disebut Eliana Nagmila. Eliana Nagmila. Youth Respiratory Therapy student of Perpetual Health College of Manila. We're here to show you how to perform chest physiotherapy. Nah, ini di lobus atas. Position the patient sitting, leaning forward at about 45-degree angle. Area for percussion is just above the scapula with the fingers extending up onto the shoulder. Nah, ini yang anterior. Anterior pada apikal atas. Position the patient sitting and leaning back at about 45-degree angle. Area for percussion is just below the clavicle. Nah, ini kan posisinya juga sama seperti yang digambar tadi kan. Itu 30 sampai 45 derajat half lying ya. Position the patient supine with the bed flat. Area for percussion is just above the nipple. Oke, nanti saya share ya videonya. Gimana Mbak Nikma, sudah terjawab ya tadi ya pertanyaannya ya? Iya, Bu. Sudah terjawab? Sudah, Bu. Ada yang ingin Terima kasih, ditanyakan? Bu. Oke, sama-sama. Yang lain? Ada yang ingin didiskusikan? Belum ada, Bu. Oke, jangan lupa ya nanti ketika misalnya ini kan kita memang membahas khusus untuk chest terapinya saja, tetapi apabila disediakan dengan kasus gitu ya, misalnya ada skenario ini kasusnya gangguan respirasinya adalah pneumonia atau PPOK atau
ISPA dan lain sebagainya, asma kayak gitu. Teman-teman harus melakukan asesmen dari awal gitu ya, subjektif, objektif ya. Objektifnya apa saja, kalau misalnya inspeksi ya ditemukan apa saja, palpasi gitu ya, yang dipalpasi apa, oh ternyata ada spasmenya pada apa, oh pada otot-otot bantu pernapasan. Contohnya apa kalau otot-otot bantu pernapasan? Ada SCM, sternocleidomastoid, kemudian ada teres minor mayor. teres minor, oke, ada scaleni, terus ada apa lagi? Teres minor, terus Nah, ada apa lagi? Nah, itu nanti dibaca lagi ya. Nah, kenapa kok dia bisa spasme? Karena untuk pernapasannya lebih dominan menggunakan dada. dada. Jadi kita harus latih pasien itu untuk beralih ke pernapasan abdomen atau diafragma, gitu ya. Nah, ini contoh saya putarkan dulu. Ini tadi kan pada dewasa ya. Nah, ini pada bayi. Karena kita temanya pada anak, bentar. Nanti saya share kok teman-teman. Suaranya belum ya? Sudah Ibu tadi suaranya sudah ada. Oh, sudah masuk. Ya, ada yang seperti ini. Jadi kan lebih ya. Jadi disesuaikan dengan letak sekret atau sputumnya. Dia ada di lobus mana. Oke, jadi setelah kita melakukan chest terapi tadi, sebenarnya DAHA itu bisa dikeluarkan bersamaan dengan batuk efektif atau coughing tadi. Atau tadi kan dijelaskan dia bisa tertelan. Nah, kalau tertelan dia nanti akan keluarnya melalui feses gitu ya atau tinja gitu. Kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Ibu izin bertanya. Boleh. Kan ini ada apa namanya latihan pernafasan kan Bu. Nah itu kalau misalnya kita ngelakuin di bayi itu caranya gimana Bu? Sedangkan bayi itu kan belum paham instruksi. Iya, ya kalau di bayi seperti yang tadi saya share ya ke teman-teman, sebentar. Sebentar. Oke, bagaimana Mbak? Tadi pertanyaannya gimana? Bisa diulangi? Itu Bu, bagaimana untuk melakukan latihan pernafasan di bayi, sedangkan bayi belum bisa memahami instruksi. Oh, kalau pernafasan ya
ya kita nggak bisa gitu ya kalau untuk melatih pada bayi seperti itu. Itu kalau untuk latihan pernafasan misalnya masa iya bayi coba tarik nafas gitu kan. Kalau misal kita mengerti instruksi kita kan malah kita yang lari berarti kok bisa gitu. Nah itu nggak bisa kalau misalnya kita apa namanya melatih gitu ya, melatih pernafasan ke bayi. Nah, jadi yang bisa adalah yang sudah mengerti gitu ya, mengerti instruksi kita, perintah kita. Nah, itu baru kita bisa terapkan ke pasien tersebut gitu. Nah, tetapi kalau anak-anak, ya anak-anak berarti kita sederhanakan lagi instruksinya. Kalau anak-anak loh ya, misal anak-anak 5 tahun, 7 tahun ya, tadi suruh seperti ini aja. Nah, terus kemudian, Dek, coba tangan yang di perut dikembungkan, pas tarik nafas. Nah, makanya itu akan sangat sulit sekali. Nah, misal anaknya seperti ini, Dek, coba tangan yang di dada dikembangkan, dikasih contoh, sambil dikasih contoh. Kalau anak kecil, gitu ya. Sebagaimana mudahnya ya instruksi teman-teman supaya bisa dipahami oleh pasien, gitu. Ya, kalau untuk anak-anak yang setidaknya sudah paham lah kalau kita kasih contoh. Tapi kalau ke bayi ya nggak bisa gitu ya. Bayi misalnya cuma nangis gitu kan. Nah, ini contoh yang pada anak-anak. Berikut beberapa posisi postural drainase. Setelah mengatur posisi tubuh, dilakukan perkusi yang bertujuan untuk melepaskan dahak yang menempel pada dinding pernafasan dan memudahkannya mengalir ke tenggorokan. Berikan tepukan sesuai dengan posisi postural drainase. Berikan selama 3-5 menit. Kemudian berikan vibrasi atau getaran saat anak menghembuskan nafas. Lakukan sekitar 3-4 kali. Reaksi yang mungkin timbul dari sang buah hati saat mendapatkan terapi ini adalah terbatuk-batuk atau muntah dahak serta lendir. Oke, gitu ya pada anak. Ada yang ingin didiskusikan lagi? Nah, kalau tadi kan rata-rata pakai seluruhnya ya, 5 jari kan, dibuat seperti mangkok gini kan. Ada yang pakai 2 jari pada bayi. Oke, sebentar. Jadi referensi atau evidence itu kan memang bervariasi ya, tapi bisa teman-teman cari lagi yang terbaru. Ibu izin bertanya. Oke, iya, sebentar. Sebentar. Oke, gimana Mbak? Kenapa yang pada
anak-anak tadi dikasih kain di atasnya, Bu. Dikasih apa? Kayak dikasih handuk gitu kan tadi, Bu, kalau Oh, ya sebenarnya itu kan takutnya terlalu keras gitu ya. Jadi terlalu keras, jadi dilapisi gitu pakai handuk gitu. Sebenarnya boleh enggak boleh dipakai enggak apa-apa gitu. Ya supaya tidak terlalu keras gitu tepukannya pada anak kecil. Gitu. Ada lagi? और एक साइड लाइन, यानी आपने एक सीधे लेटने वाली और एक उल्टा लेटने वाली और एक साइड वाली, ये 3 पोजीशन आपने याद। Nah, itu malah pakai 2 jari. Nah, itu juga takut terlalu keras gitu ya. Jadi ini cukup 2 jari. याद रखनी है। इन 3 पोजीशन में भी अगर आप चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रॉपर वे में कर लेते हैं तो आपकी बेबी सेफ हो सकता है, और दूसरा जो है काफ़ी सारी सिक्रीशन स्प्लिट आउट भी की जा सकती हैं, लेकिन जो बहुत छोटे बेबी हैं वो स्प्लिट आउट नहीं कर सकते, तो उसका भी एक बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन होता है कि जैसे ही हम वो सिक्रीशन को डिसलॉज करते हैं वो स्टूल के ज़रिए पास हो जाता है। तो इसके Kalau लिए ini बिल्कुल परेशान होने की pasiennya ज़रूरत नहीं है bayi कि betulan ya. बहुत सारों के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि वो जब स्प्लिट आउट हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि टाइम ड्यूरेशन आपका कितना हो और रिपीटिशन कितनी हो। उसके बाद है इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या है, मतलब किस किस कंडीशन में आप कर सकते मिलते हैं सिक्रीशन जो वहाँ से निकलने में हैं वो स्टूल के जरिए। Oke, itu इन ya. 3 Ini untuk पोजीशन में भी contoh अगर pada आप चेस्ट bayi. फिजियोथेरेपी प्रोक्शन क्या होनी चाहिए, हमारे हैंड का कप कैसा होना चाहिए, तो वो उसके बारे में हम बताएंगे। और उसके साथ जो है आपके पेशेंट Jadi bervariasi ya, pada bayi itu bisa menggunakan kelima jari tangan dengan membentuk posisi cup. Ada juga yang menggunakan dua jari kalau untuk yang di bayi. Nah, kalau untuk yang di bayi, 5 jari itu maksudnya hanya yang di ujungnya saja ini. Tidak seluruhnya. Gitu ya, hanya di ujungnya. Tuh, ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman, didiskusikan lagi? Cukup jelas? Tetap kurang maksimal. Kurang maksimal kalau nggak praktek ya. Oke, nanti bisa dipraktekkan dengan teman-temannya yang ada di kos gitu ya. Cukup? Masih ada yang ingin ditanyakan? Mbak Amel, Mbak Salsabila, Mbak Nikma, Mbak Anggita. dari saya udah ada Ibu. Cukup? Cukup Bu dari saya. Oke, baik. Kalau dirasa cukup ya untuk pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa melalui PC gitu ya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Nanti kalau misalnya saya nggak bisa jawab ya nanti saya carikan dulu. Oke gitu, saya akhiri ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Saya izin live ya. Recording stopped.